Ya, sepekan jelang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, sejumlah tokoh ramai-ramai mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, mulai dari tokoh politik, akademisi, mahasiswa, hingga seniman. Lantas apa yang mendasari para tokoh dalam sidang sengketa Pilpres? Kita akan membahasnya dengan tim hukum Ganjar Mahfud Firman Jaya Daily, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Fahri Bahmir, dan pakar tata negara Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ferry, Bang Fahri, Bang Firman. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih dengan Herjuno di studio. Kita nampaknya satu lagi ya, Bang Firman ya. Oke, Bang Firman nanti akan kita coba hubungi kembali. Saya mungkin ke Bang Ferry dulu ya, sebagai pakar tata negara. Ini istilah yang ya baru kita lihat dan banyak orang tadi spellingnya juga curiae, dan tadi sahabat pengadilan. Tapi kalau dari Bang Ferry sendiri, Anda melihat bagaimana ramai-ramai tokoh mengajukan sebagai sahabat pengadilan, termasuk yang terbaru adalah Ibu Megawati. Bagaimana Bang Ferry melihat ini? Iya, tidak ada yang perlu diperdebatkan soal penyampaian amici ya, atau amicus curiae, atau friends of the court ya, sahabat pengadilan, karena memang sudah jamak dilakukan di dalam persidangan yang ada, baik di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Baik. Hanya saja sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh jubir MK, perselisihan hasil pemilu presiden kali ini, jumlah amici yang masuk untuk disampaikan ke MK itu lumayan besar ya. Tetapi sekali lagi sebagai sebuah tradisi berhukum ya, di mana orang berhak untuk menyampaikan sudut pandangnya, dan sebagai tugas amici, sahabat begitu ya, tentu mereka berharap pandangan-pandangan mereka mampu memberikan bantuan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menemukan rasa keadilan di masyarakat. Ya, Bang Ferry, pandangan ini bersifat tambahan atau bisa menjadi penentu atau malah bukan ya, hal yang dipertimbangkan nantinya kalau dari pandangan Anda? Sekali lagi ini tradisi, Mas Juno, bukan legal formal ya, ada kewajiban untuk memasukkan amici, bukan seperti kesimpulan para pihak-pihak, tetapi sebagai tradisi ini tentu dapat mempengaruhi cara pandang hakim, dan mestinya para hakim menerima masukan dari pihak-pihak yang sudah menyebut dirinya sebagai friends of the court ya, sahabat pengadilan. Tentu pandangan-pandangan itu bertujuan membantu mahkamah menemukan rasa keadilan di masyarakat. Nah, kenapa jumlahnya jauh lebih banyak? Ya mungkin karena proses pengadilan kemarin cukup mengkhawatirkan. Mahkamah Konstitusi takut mungkin mengalami peradilan sesat, atau ada hal-hal yang menurut sudut pandang subjektif masing-masing para pihak yang mengajukan amici perlu dibantu dengan sudut pandang mereka. Tapi sekali lagi ya, karena ini sudut pandangnya subjektif dan merupakan tradisi, ya memang tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang formal, tapi bukan tidak mungkin akan membantu mahkamah dan menjadikan sudut pandang mahkamah lebih luas dan lebih berisi dalam menemukan rasa keadilan di masyarakat. Berarti dengan kata lain ini akan sangat versatile ya, Bang Fahri ya. Bang Ferry. Jadi akan apakah ya baik. Nampaknya Bang Firman sudah join bersama kita. Saya ke Bang Fahri dulu deh ya. Bang Fahri, kalau dari tim pembela Prabowo Gibran sendiri, Anda melihat banyak nama mengajukan, termasuk yang paling baru adalah Ibu Mega. Tanggapannya silakan. Iya, itu tadi saya kira sejalan dengan yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi ya. Ini bukan yang luar biasa. Tidak ada juga hal yang istimewa dengan soal-soal seperti ini. Memang dari aspek tradisi memang ada sesuatu yang harus kita lihat dari perspektif yang tentunya berbeda. Baik. Bahwa amici ya dalam praktik peradilan kita memang sudah berjalan juga cukup lama tentunya, walaupun sebenarnya sejatinya praktek amicus curiae ini tidak dikenal atau tidak terlalu lazim dalam praktek hukum kita
sejalan dengan sistem Eropa Continental System. Baik. Ya, jadi praktik ini sebenarnya pada mula-mulanya itu kan dari sisi historisnya kan dipraktekkan atau ditradisikan dalam sistem hukum Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon gitu ya. Tetapi bahwa dalam sistem seperti ini bisa saja diterima karena memang tidak dilarang juga seperti itu. Tapi pertanyaannya bahwa bagaimana, pertanyaan kemudian adalah bagaimana amici ini bisa didaftarkan di penghujung sidang, di mana pada saat ini hakim telah konsen untuk melakukan RPH. Ya. Lalu tiba-tiba sekelompok orang, jadi kami melihat bahwa ini adalah suatu fenomena kontemporer gitu ya, satu fenomena kontemporer, hal yang baru. Kalau praktek amici ini kalau dalam sistem peradilan kita untuk di Mahkamah Konstitusi mungkin sedikit ada kemiripan itu kalau dalam konteks judicial review undang-undang gitu ya. Dalam konteks pengujian undang-undang itu yang mana pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan Mahkamah Konstitusi itu mencoba untuk memformalkan, melembagakan itu, misalnya ini agak mirip, agak identik ya, walaupun menurut saya itu spesiesnya sangat berbeda. Misalnya ada pihak ketiga pada saat pengujian undang-undang itu bisa masuk dalam hal untuk memberikan katakanlah kepentingan hukumnya misalnya terkait dengan pengujian suatu undang-undang, itu pihak ketiga bisa masuk untuk dianggap sebagai pihak terkait misalnya kalau dalam praktek pengujian undang-undang. Tapi kalau dalam praktek pilpres, sengketa pilpres, ya ini memang sesuatu yang sangat jarang dikenal seperti ini ya. Baik. Karena memang walaupun ini sebagai sebuah tradisi dari aspek formil juga pun tidak dikenal dalam hukum acara kita. Jadi kalau bagi saya mungkin ini kalau mau dikatakan ad informandum juga bukan. Baik. Karena praktek amici ini bukan diserahkan di depan persidangan, tapi ini adalah satu pendapat, satu ini yang yang berceceran di luar sana gitu. Yang mencoba untuk diformalkan melalui persuratan atau korespondensi biasa gitu. Oke, jadi saya kira MK juga akan bisa melihat itu. Baik, sebelum saya ke Bang Firman, singkat Bang Fahri, kalau kita bicara tadi pihak ketiga yang banyak tadi dominasi praktisi, akademisi, namun untuk nama Ibu Megawati sendiri, apakah ada concern tertentu? Karena beliau tadi memang mengajukan sebagai warga negara, tapi yang banyak yang menyebutkan bahwa akan lebih sangat tidak objektif karena beliau ada ketua umum partai dan berada di kubu seberang. Tanggapan Anda, Bang Fahri? Iya, untuk saya ya Mas. Kenapa Bang Fahri? Untuk saya? Ya. Untuk saya kan? Ya. Jadi kalau kami pada waktu doorstop kemarin di MK itu sudah menyatakan itu, bahwa Ibu Megawati kan sangat sulit untuk kita pisahkan dengan perkara ini gitu ya. Walaupun sebenarnya legal standing dalam soal ini adalah pasangan calon. Tetapi bahwa seperti yang kita ketahui, salah satu kandidat atau salah satu pasangan calon yang memperkarakan persoalan ini adalah Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Ini adalah partai yang diusung oleh Megawati atau partai PDIP. Baik. Sehingga memang dalam konteks ini sangat sulit untuk memang praktek amici yang kita harapkan berangkat dari satu pemahaman dan opini yang objektif, yang karena memang punya irisan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan yang jauh lebih holistik tentunya dalam soal ini, itu menjadi sangat sulit karena ada konflik of interest. Baik. Sehingga kami melihat terlepas dari kapasitas Ibu Megawati yang cukup kita hormati, ya dengan segala kapasitas dan ketokohannya sebagai mantan pemimpin bangsa ini, tapi dalam konteks ini kami semakin ragu bahwa memang prakteknya ataupun intensinya itu memang bertujuan untuk persoalan perbaikan tata tata pemilu dan seterusnya. Jadi ada konflik kepentingan di situ. Ya, karena beliau mengajukan sebagai warga negara, tapi sulit untuk kita melepaskan tadi dari PDIP dan juga beliau sebagai ketua umum. Saya langsung ke Bang Firman. Bang Firman, kalau ada dua mungkin alasan Ibu Megawati mengajukan diri sebagai amicus ini, dan juga bagaimana Bang Firman melihat banyak yang menilai bahwa kalaupun Ibu Megawati menjadi sahabat pengadilan ini tentunya tidak objektif. Silakan Bang Firman. Amicus curiae ini atau dalam bahasa tadi Bung Ferry dan Bung Fahri, amici ya. Memang tradisi yang sudah biasa digunakan di dalam berbagai negara-negara modern ya, termasuk juga Indonesia. Jadi pada dasarnya itu biasa. Tetapi dalam konteks persidangan mahkamah kali ini dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan sengketa PHPU ya, dalam hal ini pemilu pilpres, ini menjadi luar biasa dan bermakna karena sebelum berlangsung persidangan MK itu sudah banyak elemen-elemen masyarakat bangsa negara menyampaikan amicus curiae. Baik. Pada saat juga persidangan berlangsung sudah ada, dan setelah juga berlangsung persidangan
sudah banyak dan terdiri dari berbagai komponen yang kredibel, profesional dan independen dari berbagai kalangan. Nah, menjadi bermakna lagi ketika Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara menyampaikan juga apa yang disebut dengan sahabat pengadilan. Baik. Kita memang tidak boleh membatasi soal civil law dan common law karena dalam negara hukum modern untuk memperkuat negara demokrasi konstitusional harus terbuka terhadap teori-teori baru, perkembangan baru. Misalnya soal MK kita juga banyak mengadopsi model-model pendekatan. Jadi tidak dibatasi common law, kemudian juga civil law. Baik. Nah, sebetulnya Ibu Megawati yang betul-betul mengikuti perkembangan amandemen konstitusi yang di dalamnya ada soal posisi orientasi seperti itu Mahkamah Konstitusi tahu persis bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah pengawal konstitusi, menjaga konstitusi dan juga memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dengan pendekatan konstitusi. Nah, untuk itu maka sebagai yang pernah memimpin bangsa dalam kapasitas sebagai presiden, beliau sangat peduli terhadap perkembangan bangsa negara, termasuk dalam soal-soal membangun sistem politik demokratis. Jadi untuk itu maka kami melihat dan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia melihat tidak sekedar karena ketua umum partai, bahkan tidak semata-mata karena ketua umum partai. Jikalau melihat narasi, konstruksi, substansi, isi yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam rangka sebagai sahabat pengadilan dalam Amicus Curiae ini sebetulnya perenungan mendalam, pemikiran yang sangat konstruktif, bahkan tidak menyinggung soal pasangan calon, bahkan tidak menyinggung soal kepentingan partikular partisan, tapi terpanggil untuk mengingatkan ulang kita semua, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk menumbuhkan soal kepentingan-kepentingan bangsa yang menembus kepentingan partikular kelompok. Disitulah Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusionalitas soal sistem politik, soal sistem demokrasi. Karena ini menjadi penting dan berdampak bagi pertumbuhan demokrasi, penguatan masyarakat, dan juga untuk mengukuhkan Indonesia. Itu isi dari yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik sebagai warga negara maupun yang pernah memimpin bangsa negara ini sebagai presiden yang mengikuti seluruh dinamika bangsa Indonesia. Demikian. Baik Bang Firman, tadi menarik ada civil law dan common law. Saya ke Bang Ferry lagi. Bang Ferry, bahwa ketika kita bicara bagaimana Amici diajukan banyak pihak, kita concern ketika nama Megawati. Tentunya Anda melihat posisi Ibu Mega sendiri. Apakah tadi dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest atau malah tadi beliau pun walaupun sebagai ketua umum suatu partai juga punya hak untuk menjadi sahabat pengadilan atau Amici ini, Bang Ferry? Ya, pertama kita tidak boleh kontradiktif menyampaikan pandangan hukum dalam konteks Amici yang disampaikan oleh Ibu Mega. Pertama, Amici kita akui bukan legal formal, bukan sesuatu yang harus wajib gitu ya. Oleh karena itu siapa saja boleh merasa dirinya menjadi sahabat pengadilan. Apalagi kalau Presiden Megawati dibaca sejarahnya. Undang-undang MK beliau yang tanda tangan. Hakim MK pertama beliau yang melantik. Kurang sahabat apalagi itu kalau bicara sejarah itu ya. Jadi ya sah-sah saja Presiden Megawati mengajukan Amici kalau dia merasa sebagai sahabat pengadilan. Dan karena ini bukan sebuah prosedur formal yang harus dilalui oleh semua orang, tentu juga tidak perlu dilarang apakah ini objektif, subjektif, itu nanti diserahkan kepada orang yang mendapatkan pandangan dari para sahabat pengadilannya, yaitu para hakim konstitusi. Mau dipakai, dipertimbangkan, ya tidak apa-apa, terserah saja. Mau disebutkan di dalam putusannya, tidak disebutkan, mau tidak disebutkan dalam putusan tapi berpengaruh ada di dalam putusan, itu boleh-boleh saja. Sekali lagi ini bukan upaya untuk memaksa hakim, ini biasa saja. Dan kalau mau pakai tradisi berhukum maupun Anglo-Amerika, Anglo-Saxon, sekarang sudah campur baur itu Bang Fahri, Pak
paham betul itu. Indonesia juga terpengaruh dengan percampuran itu. Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review itu juga bagian dari Anglo-Amerika itu. Kalau kita tegas-tegas betul dengan sistem ini Anglo atau Eropa kontinental, ya Judicial Review tidak boleh tuh di MK. Sekali lagi ini sebagai tradisi disambut baik saja. Kita lihat apakah ini membantu hakim menemukan rasa keadilan. Dan yang menarik yang harusnya ditanya ke Bang Firman itu kenapa Amici-nya pakai tanda tangan? Pertanyaannya apakah Bu Mega tidak bisa pakai mengetik atau apa, atau supaya lebih syadu ya, dengan tulisan tangan supaya betul-betul menyerap di rasa dan jantung keadilan hakim. Tapi Bang Ferry, maaf saya bertanya lagi, kalau tadi Anda ya ini sebuah tradisi, jadi semua orang punya hak seperti itu, termasuk ketika Ibu Mega mengajukan ini dan diantar oleh petugas partai seperti itu. Gimana? Ya diperbolehkan, tidak ada persoalan. Bahkan kalaupun petugas partainya adalah Pak Presiden Jokowi yang mengantarkan itu juga diperbolehkan. Sekali lagi ini adalah bagian partisipasi publik dalam memperjuangkan rasa keadilan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak mereka secara bersama melalui cara-cara hukum yang diperkenankan. Kalaulah kemudian ada rasa yang perlu disampaikan, kalau diformilkan dengan surat menyurat, bagi saya nggak apa, tidak ada masalah. Saya bahkan melihat ada pakar hukum tata negara yang cukup kenamaan seperti Romo Stefanus Haryanto ya, yang bagi saya tulisan-tulisannya sudah sangat terkemuka, dan dia ikut menuliskan sahabat peradilan, dan itu juga menarik begitu ya. Jadi kalau dilihat lingkup yang menyerahkan Amici cukup beragam ya. Nah ini kan Bang Fahri tinggal apakah Bang Fahri juga punya keinginan ada sahabat pengadilan dari pihak-pihak lain atau tidak. Dan itu juga tidak dilarang. Iya, menarik. Bang Fahri, ini kan kalau kita lihat sahabat pengadilan banyak datang dari kubu seberang lah. Bagaimana yang berbeda pendapat dengan Anda. Kalau dari tadi menarik juga Bang Ferry, apakah ada niatan juga dari teman-teman memberikan Amici ini? Karena kalau kita lihat tadi everyone is welcome. Bahkan Ibu Mega pun bisa saja memberikan opini walaupun beliau memang sebagai ketua umum. Bang Fahri. Ya, seperti disampaikan Bang Ferry tadi, kalau kami tidak berminat ya, bahkan tidak berkepentingan untuk bagaimana mengorganisir beberapa orang atau pihak untuk menjadi amici dalam soal ini. Karena bagi kita seluruh fakta-fakta persidangan telah cukup ya. Hakim telah dipercaya dengan beragam informasi, beragam alat bukti, kemudian saksi, ahli dan seterusnya. Sehingga dengan demikian bagi kita stok pengetahuan dan stok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu sudah cukup untuk barangkali hakim konstitusi dalam RPH ini bersikap untuk bagaimana mengambil posisi konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ini. Itu yang pertama. Jadi tentunya kami dari pihak terkait tidak berkepentingan untuk mendorong agar adanya grup-grup amici seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pada dasarnya mengapresiasi saja ya berbagai pihak untuk menjadi friend of the court gitu ya, untuk mengajukan pendapat, opini ataupun aspirasi yang barangkali menurut mereka barangkali pada saat forum persidangan selama 14 hari itu tidak terwadahi. Tapi bagi kita sebenarnya idealnya Bang Firman sama teman-teman kemarin juga, bagi saya secara pribadi tentunya yang mengikuti persidangan dari pagi sampai sore hari setiap hari kayak gitu, kami telah melihat secara sungguh-sungguh bahwa Bang Firman dengan teman-teman tim lawyernya sudah bekerja secara profesional dengan ikhtiar yang sangat optimum tentunya untuk menghadirkan fakta-fakta maupun menghadirkan ahli dan seterusnya. Sehingga dengan demikian bagi kita sebenarnya telah imbang bahwa forum persidangan kemarin itu telah cukup mewadahi berbagai aspirasi, kegelisahan ataupun soal-soal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang berceceran di masyarakat itu. Nah jadi bukan persoalan ideal atau tidak ideal, tapi bagi kita sebenarnya ruang hukum yang ada pada PDIP itu sudah cukup tersalurkan melalui pembelaan-pembelaan tim hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Mungkin demikian seperti itu. Baik Bang Fahri. Bang Firman, kalau kita lihat fase sekarang bahwa kemarin sudah ada kesimpulan yang diserahkan dari banyak pihak dan bagaimana sekarang persidangan ini memasuki tahap musyawarah hakim. Apakah amici ini dapat mempengaruhi suara hakim nantinya, keputusan hakim kalau dari sudut pandang Anda, Bang Firman?
tentu kita tidak mengintervensi Mahkamah Konstitusi, tetapi kami berkeyakinan penuh dan berpengharapan penuh bahwa tentu bisa menjadi pertimbangan kuat terhadap Mahkamah Konstitusi. Kami tidak menggunakan frasa diksi mempengaruhi, karena kita menghormati hakim mahkamah. Tetapi kalau melihat keragaman yang menyampaikan amicus curiae dan dari berbagai kelompok-kelompok yang independen dan mandiri, yang kredibel, maka tentu ini menjadi masukan terbaik yang bermakna bagi hakim mahkamah. Kita juga berbahagia tradisi negara hukum Indonesia tumbuh dengan pola-pola pendekatan amicus curiae ini yang benar-benar murni dari bawah, menggerakkan diri secara independen dan menumbuhkan bahwa sahabat pengadilan itu perlu karena tidak memiliki kepentingan dan juga para pihak. Nah, tentu ini pertimbangan serius bagi hakim mahkamah. Jikalau melihat soal ekosistem Mahkamah Konstitusi, maka bisa ini menjadi pertimbangan juga yang kuat dari Mahkamah Konstitusi. Karena pertama, hakim mahkamah ini memanggil para menteri dan DKPP. Ini tradisi baru yang cukup maju dan progresif. Yang kedua, hakim mahkamah juga aktif di dalam dialog-dialog terhadap saksi ahli dan saksi fakta. Yang ketiga, juga dengan pola yaitu membuka peluang adanya kesimpulan-kesimpulan yang di dalamnya ada bukti tambahan. Sesungguhnya itu pesan moral etik kepada semua pihak bahwa dibutuhkan sejumlah hal yang bisa menjadi masukan kuat bagi Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk bisa menerbitkan sebuah putusan dengan keagungan yang tinggi, keluhuran yang dalam, kemudian keadaban yang benar-benar untuk kepentingan bangsa negara. Jadi pada dasarnya kami berkeyakinan tentu Mahkamah bisa mendengar dan mempertimbangkan ini. Demikian, Mas. Baik, Bang Ferry, ini waktunya sangat terbatas, tapi saya harus bertanya soal ini, efektivitas Anda melihat amici ini, apakah nanti akan berdampak pada putusan hakim kalau dari sudut pandang Anda? Singkat saja, Bang Ferry. Tentu tujuan amici sebagaimana konsep kekuasaan kehakiman tidak boleh mengintervensi. Sebagai seorang sahabat, tidak ada juga salahnya memberikan gambaran yang lain yang membantu mereka menemukan rasa keadilan. Sosok-sosok yang menyampaikan amici, saya pikir tidak dalam rangka untuk diorganisasi oleh kelompok tertentu. Misalnya ada 300-an guru besar dan ahli dalam berbagai bidang hukum dan keilmuan lain menyampaikan amicinya kepada Mahkamah Konstitusi. Saya punya keyakinan 300 orang itu bukanlah tipe yang dikendalikan oleh kelompok tertentu. Dan apa kalau secara politik harusnya Mega itu sebagai presiden mantan presiden Indonesia kan punya ruang politik untuk memberikan pesan-pesan tertentu. Tetapi dia menggunakan forum menyampaikan amici. Jadi saya meresponnya sangat positif sekali. Bisa juga karena memang semua daya dan upaya pintu sudah ditutup oleh timnya Bang Fahri, terutama presiden tertentu lah. Baik, Bang Ferry, terima kasih ya untuk perbincangan sore ini, Bang Firman juga Bang Fahri. Tentunya ini menarik ya insight kita bagaimana melihat amici ini dan jadi proses demokrasi di tanah air. Bagus sekali bagaimana punya tadi knowledge baru terkait ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, kita kawal sama-sama hasil nanti dan demokrasi yang ada di tanah air. Terima kasih Bang Ferry, Bang Firman. Terima kasih Bang Ferry. Salam hormat. Terima kasih Mas Jono. Mas Jono.